Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya harus belajar melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman adalah melangkah dalam kehidupan kita dengan kepekaan akan pimpinan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa maknanya itu beriman kepada Tuhan di dalam kita menghadapi tantangan kehidupan kita? Saudara, tentu ada banyak penafsiran atau persepsi orang ketika berbicara tentang beriman kepada Tuhan. Ada yang berpikir bahwa beriman kepada Tuhan berarti kita menantikan Tuhan turun tangan. Kita hanya menunggu saja. Namun ada juga yang berkata beriman kepada Tuhan, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Seperti jikalau misalnya engkau sakit, engkau tidak perlu berobat. Dengan engkau tidak berobat, engkau beriman kepada Tuhan. Apakah itu yang disebut kita beriman kepada Tuhan? Apakah yang Alkitab ajarkan kepada kita dengan beriman kepada Tuhan? Mari kita membaca 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dia yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak suka menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita, 'Begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan, merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea, Benyamin melihat hal itu dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel.
Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel. Pada hari itu, pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yonatan, putra daripada Raja Saul, dia berinisiatif masuk ke daerah orang Filistin bersama dengan pembawa senjatanya, yaitu bujangnya. Saudara, inisiatif dari Yonatan ini berbuah manis, karena dengan itu dia mengalahkan orang-orang Filistin itu, yang tercatat ada 20 orang yang dikalahkan. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan orang-orang Israel ini. Saudara, apakah pelajaran penting dari peristiwa ini? Yang pertama, marilah kita belajar melangkah dengan iman kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Kemudian ayat 6-10, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal beri tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beriman kepada Tuhan tidak berarti kita tidak punya inisiatif, kita tidak punya rencana, kita tidak mempunyai suatu tindakan-tindakan yang perlu untuk kita kerjakan. Saudara, Yonatan, dia seorang anak daripada Raja Saul. Saudara, dia mengambil inisiatif bersama bujangnya untuk mendekati para pengawal orang-orang Filistin. Saudara, ketika dia mendekati para pengawal orang-orang Filistin, saudara, dia melangkah dengan iman. Dia berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar, baik dengan pasukan besar atau pasukan kecil. Kalau Tuhan ingin memenangkan peperangan, dia pasti memenangkan peperangan. Bukan itu saja, Yonatan juga, dia melangkah dengan iman. Karena dia tidak melakukan dengan emosi semata-mata. Tetapi dia juga meminta pimpinan Tuhan. Dia berkata kepada bujangnya, jikalau para pengawal itu melihat mereka, lalu berkata, berhenti di sana, dan kami akan mencapai engkau. Maka Yonatan berkata, ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak ingin kita melawan mereka. Tetapi jikalau para pengawal daripada orang Filistin berkata, mari datanglah kemari. Maka Yonatan berkata, inilah tanda yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita akan memenangkan peperangan dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, ketika berbicara, beriman kepada Tuhan, itu tidak berarti saudara tidak membuat satu planning yang baik. Saudara tidak punya inisiatif. Saudara tidak berbuat apa-apa. Tidak demikian. Tetapi justru ketika saudara berkata, saya beriman kepada Tuhan, mari tunjukkan di dalam langkah-langkahmu yang nyata dan kepekaanmu
kepada pimpinan Tuhan, serta kepercayaanmu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab ketika berbicara, mereka beriman kepada Tuhan. Saudara, mereka melakukan perencanaan, mereka melangkah di dalam kehidupannya, mereka bertindak dalam kehidupannya, dan kita melihat bagaimana Tuhan memimpin langkah-langkah mereka. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang percaya melangkah dengan iman, yaitu percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita di dalam perjalanan hidup kita, dan kita tahu bahwa pimpinannya tidak pernah bersalah. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Tuhan dapat bekerja tanpa jasa manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Saudara, Raja Saul sangat heran akan terjadinya keramaian di tengah-tengah orang Filistin. Awalnya Raja Saul membiarkannya. Lalu kemudian Raja Saul mulai mengumpulkan rakyat dan melihat apa yang terjadi. Saudara-saudara, terjadi kekacauan di tengah-tengah orang-orang Filistin. Mereka saling membunuh satu sama lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa terjadi seperti ini? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kitalah yang memiliki jasa kepada Tuhan di dalam memenangkan peperangan. Tetapi perjanjian lama beberapa kali menunjukkan kepada kita bahwa tanpa jasa manusia, Tuhan sendiri dia berperang bagi umatnya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menghadapi kehidupan kita, saudara, mari kita selalu percaya bahwa kalaupun saya tidak sanggup, Tuhan, dia sanggup. Kalaupun bagi saya mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun saya bisa kalah di dalam pergumulan saya, tetapi Tuhan tidak pernah kalah. Saudara dan saya tidak pernah boleh berpikir bahwa engkau sedang membantu Tuhan. Tetapi pemikiran yang tepat adalah Tuhan yang sedang membantumu. Dan jikalau engkau dan saya tidak mampu, Tuhan sanggup bekerja dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, saudara, berbahagialah kita yang tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Yang tidak mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi kita mengandalkan hikmat Tuhan. Yang tidak mengandalkan cara kita sendiri, tapi kita percaya kepada caranya Tuhan. Dan kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang beriman adalah orang yang berinisiatif melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kepekaan akan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, dan tahu apa yang dikerjakan adalah hal yang diinginkan Tuhan, tetapi bukan karena kemampuannya, tetapi semata-mata karena kuasa Tuhan. Itulah orang beriman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang bukan pasif, tetapi kami menjadi orang percaya yang berani melangkah dengan iman. Dan di dalam melangkah dengan iman, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam melangkah dengan iman, kami mempunyai kepekaan akan pimpinan Tuhan, bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau sanggup melakukan segala perkara tanpa kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan melibatkan kami supaya kami menyaksikan akan perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.